Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Purwokerto, Rabu 6 September 2023. Saya Romo Ia. Berkat dalam, selamat pagi saudara-saudari. Yesus Sang Penyelamat selalu memberikan kebaikan bagi kita yang mau mengikutinya. Maka semoga hari ini kita tetap setia berada di jalannya sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu kita lengkapi perjalanan hidup ini dengan bekal sabda dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu pun meninggalkan dia. Dan perempuan itu segera bangun untuk lalu melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia pun mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, jiwa kemanusiaan Yesus selalu memprioritaskan untuk berbuat baik bagi sesama dan juga bagi semua orang. Maka dimanapun Yesus berada, selalu ada karya keselamatan yang dibuat. Yesus tidak memandang latar belakang setiap pribadi. Semua orang ditolong dan dibantu untuk menerima kemerdekaan hidup. Juga Yesus tidak pernah mengeluh lelah, sebab kelelahannya berarti keberhasilan menjalankan perintah Bapa. Semua itu terjadi karena Yesus menyadari perutusan hidupnya di dunia. Yesus sadar diutus oleh Bapa menjadi pribadi yang mewartakan keselamatan dan memberikan kebaikan kepada setiap orang. Maka itulah yang dilakukan Yesus dimanapun dan kapanpun, yaitu berbuat baik. Saudara-saudara, kerendahan hati dan keterbukaan diri sebagai abdi Allah dari Yesus perlulah kita contoh. Artinya, hidup kita adalah kesempatan mempersembahkan diri bagi karya keselamatan Allah. Maka, apapun yang kita miliki dan kerjakan, semua itu demi rencana Allah. Kesatuan kehendak dengan Allah perlu kita bangun. Suasana batin yang beriman perlu kita miliki. Agar akhirnya kita pun sungguh tahu dan menghayati arti panggilan hidup masing-masing. Tentunya harus di dalam kehendak Allah. Maka mari, pada hari ini kita satukan hidup bersama dengan Allah Bapa agar kita dapat selalu menjadi alatnya dan akhirnya menjadi berguna bagi sesama. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, pada hari ini semoga kami mampu berjalan dalam rencana-Mu. Semoga ada hati yang terbuka pada bimbingan-Mu dan ada batin yang tetap beriman pada kuasa-Mu. Tolonglah kami untuk menyadari tugas perutusan sehari-hari, agar akhirnya kami dapat turut serta dalam karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan perutusan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam Mendoan.